Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, 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 Pak. 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 Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Baik, Luar Baik, biasa. Pak. Baik, ya, Pak. Pak. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak mengecek kehadiran anak-anakku semua ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semuanya hadir kayaknya, Pak. Hadir Oh, semua, Pak. syukurlah. Ya, Berartinya anak-anakku memiliki tujuan dalam hidup dengan menata pendidikan ya, sehingga pada hari ini semuanya hadir. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berbicara soal keberagaman dalam hidup bermasyarakat ya, dengan subtema keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran yang mau dicapai pada pembelajaran ini adalah anak-anakku mampu menemukan makna keberagaman dalam hidup bersama sehingga berperilaku cinta damai pada kemajemukan bangsa Indonesia sebagai anugerah Allah. Nah, Bapak mau bertanya nih berkaitan dengan materi ajar kita. Apakah keberagaman itu suatu ancaman atau kekayaan ya anak-anak? Kekayaan, Pak. Kayaan, Pak. kekayaan, Kekayaan, Pak, Pak. menurut saya. Nah, kekayaan, Oh Pak. ya, ada yang mengatakan tadi sebagai suatu kekayaan. Ya. Kemudian, apakah keberagaman itu bisa menimbulkan konflik sosial? Bisa, Wah, Pak. Sangat sangat bisa. bisa, Pak. Sangat bisa, Pak. Oke, kalau sangat bisa untuk menjawab pertanyaan tadi dan berkaitan dengan materi ajar kita, sekarang kita melihat melalui video ini ya, Bisa, anak-anakku. Pak. Sabar ya, kita melihat videonya. Kemarin Bapak sudah share di grup kelas ya tentang video itu dan sekarang kita coba lihat bersama ya. Video ini video Ya, singkat. belum kelihatan, Pak. Belum nampak, Pak. Dengar suaranya? Tidak Nggak ada, dengar, Pak. Pak. Nggak Pak. Tidak muter ini ada. kayaknya. Iya, Pak. Oke. Penasaran kami, Pak, mau lihatnya. Kemarin kan Bapak sudah share di grup kelas, setidaknya Iya. anak-anakku sudah melihatnya dan sekarang Bapak meminta kepada anak-anakku untuk berdiskusi ya di dalam kelompok berkaitan dengan video yang sudah Bapak share ke grup kelas kita. Pertanyaannya yang pertama, pesan apakah yang disampaikan melalui video tentang keberagaman tadi? Yang kedua, menurut anak-anakku, bagaimana kita menyikapi keberagaman dalam hidup bermasyarakat? Yang ketiga, solusi apakah yang anak-anakku tawarkan dalam menyikapi konflik sosial terkait keberagaman tersebut? Halo, apakah masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Terdengar, Pak. Oke, kalau gitu ya, share screen-nya masih dilihatlah. Masih, Masih. Pak. Masih kelihatan. Iya. Ini pertanyaan yang mau kita Masih, diskusikan Pak. bersama di dalam kelompok ya. Apakah ada yang bisa menjawab? Nanti Bapak minta dari kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Oke,
Sekarang Bapak minta dari kelompok 1, Pak Fajar, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya berkaitan dengan pesan yang disampaikan. Siapa? Baik, Solusi apa yang kelompok berikan terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi dewasa ini? Silakan kelompok Pak Fajar. baik Pak. Saya bersama dengan kelompok tadi sudah berdiskusi dan kami menyimpulkan ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bersama dewasa ini. Misalnya terkait dengan masalah di mana orang ingin atau merasa bahwa suku atau agamanya itu paling baik, paling benar, sehingga kemudian bersikap merendahkan suku atau agama yang lain. Itu yang kami soroti dalam kegiatan kelompok kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih kelompoknya Fajar, sangat bagus sekali ya. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1 ini. Oke, anak-anakku semua, setelah kita tadi melihat video yang telah Bapak kirim melalui grup kelas tentang keberagaman, sekarang anak-anakku telah berdiskusi berkaitan dengan hasil yang diamati melalui video pembelajaran tersebut. Nah, pengertian keberagaman, kalau kita mau melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keberagaman itu diartikan sebagai suatu kondisi di mana ada perbedaan di dalam masyarakat. Jadi di sini mau dikatakan dari keberagaman itu sendiri bahwa semua kita itu berbeda. Nah, unsur-unsur keragaman yang ada di Indonesia. Mungkin anakku Dewi Sinurat bisa menjawab apa unsur-unsur keragaman yang ada di negara kita ini. Baik, Pak, saya jawab unsur-unsur keberagaman yang ada di Indonesia. Pertama itu ada suku bangsa dan ras. Yang kedua, agama dan keyakinan. Yang ketiga, ideologi dan politik. Yang keempat, tata krama. Dan yang kelima, kesenjangan ekonomi dan sosial, Pak. Bagus sekali jawabannya. Benar ya dikatakan oleh Dewi Sinurat tadi berkaitan dengan unsur-unsur keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, unsur keberagaman itu suku bangsa dan ras. Kita hidup di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang memiliki keberagaman suku dan ras. Nah, hendaknya keberagaman suku dan ras ini bukan menjadi penghambat atau penghalang bagi kita untuk berrelasi. Sekarang, anak-anakku, mari kita melihat pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman itu sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif. Seperti yang sudah anak-anakku semua jawab tadi ya. Dampak positif dari keberagaman itu. Yang pertama, dapat menciptakan integritas dan persatuan nasional. Di sini berarti bahwa keberagaman merupakan kekayaan suatu bangsa. Keberagaman dan kemajemukan bangsa Indonesia itu merupakan kekayaan. Tadi kita melihat dampak positif. Sekarang dampak negatif dari pengaruh keberagaman ya. Yang pertama, jika tak dirawat dengan baik,
keragaman dapat menyebabkan dalam konflik masyarakat. Munculnya primordialisme. Sikap primordial itu mengutamakan tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Di sini kita mencintai hanya budayanya sendiri, sementara adat istiadat orang lain kita rendahkan. Ini yang bisa membawa konflik sosial. Sudah banyak yang terjadi ya, gitu konflik sosial terjadi di negara kita ini. Yang kedua, munculnya sikap etnosentrisme. Anak-anakku tahu apa itu sikap etnosentrisme? Sikap etnosentrisme yaitu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Yang berikutnya fanatisme berlebihan. Paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Nah, dampak-dampak negatif ini kalau tidak disikapi dengan baik, maka akan terjadi perpecahan. Sudah banyak ya perpecahan yang terjadi di negara kita ini yang diakibatkan oleh sikap fanatisme yang berlebihan. Sekarang, bagaimana kita menjawab dampak negatif itu? Atau solusi apa yang bisa kita berikan terkait dampak negatif itu ya? Yang pertama, semangat religius. Yang kedua, semangat nasionalisme. Yang ketiga, semangat pluralisme. Yang keempat, semangat humanisme. Yang kelima, adanya dialog antar umat beragama. Dialog antar umat beragama ini menjadi sangat penting dewasa ini agar kita bisa menciptakan kerukunan dalam hidup beragama. Ini adalah solusi yang kita berikan untuk menjawab sehingga tidak terjadinya perpecahan di negara ini. Nah, kalau tadi kita melihat pengertian dampak positif dan dampak negatif secara umum, sekarang bagaimana ajaran gereja dan pandangan gereja Katolik tentang keanekaragaman bangsa? Ya. Yang pertama, sikap-sikap yang bersifat mencegah perpecahan. Jadi di sini gereja Katolik memberi tanggapan. Berapa menit dia? Nanti saya ngomong. Bu ya? Berkaitan dengan keanekaragaman ya. Yang pertama, upaya-upaya konkret yang digunakan untuk membangun kehidupan bersama. Menghapus semangat primordial dan semangat sektarian. Yang kedua, sikap-sikap positif yang harus kita jalani berkaitan dengan ajaran dan pandangan gereja. Yang pertama, kita harus berani menerima perbedaan. Yang kedua, sikap saling menghargai, toleransi, menahan diri, rendah hati demi kehidupan yang tentram, harmonis, dan dinamis. Sikap positif yang ketiga adalah mengusahakan kegiatan dan komunikasi lintas suku, agama, dan ras. Yang terakhir, mengusahakan tata kehidupan yang adil dan beradab. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anakku semua?
Apakah Mujila bisa menjawab tindakan konkret apa sebagai seorang Katolik yang Mujila berikan untuk menanggapi keberagaman bangsa? Nggak tahu, Pak. Oh ya, Saya Pak, ada yang bisa membantu? Ya silakan, Pak Odo. saya mau berbagi sedikit nih pengalaman. Ini mungkin yang bisa kita lakukan sebagai orang Katolik. Kita bisa berkunjung ke rumah saudara kita, ke rumah teman kita yang berbeda agama yang sedang merayakan hari raya agamanya. Mungkin itu, Pak. Terima Benar kasih. sekali ya. Benar, tepat ya. Itu salah satu tindakan konkret orang Katolik ketika berhadapan dengan keberagaman. Ini lihat ya, ini gambar apa nih yang Bapak Burung tunjukkan? Garuda. Garuda, Iya, Pak. Pak. Burung Garuda Pancasila. Nah, Bapak minta kepada anak-anakku sekarang untuk melihat gambar burung Garuda itu dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Gambar di atas berbicara tentang apa? Yang kedua, jelaskan aneka keberagaman yang ada di NKRI. Setelah dijawab, nanti dikumpulkan ya. Iya, Iya, Pak. Pak. PR kah, Pak? Hari Bukan, ini, jawab sekarang. Hari ini harus Oh, selesai hari ya. ini. Oh, iya, Pak. nah Berapa ini menit nih. waktunya, Pak? Waktunya karena hanya 2 nomor, Bapak beri 5 menit. Oke. Pak, sudah selesai, Oke. Pak. Oh, silakan kumpul. Semuanya Oke. dikumpul ya. Ya, terima kasih, Pak. Nah, Ya, karena kita sudah mengerjakan tugas terakhir ini, maka apakah ada yang bisa membuat kesimpulan terkait materi kita pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang seharusnya bisa membuat bangsa Indonesia semakin kuat dan mencegah perpecahan di antara suku bangsa Indonesia. Itu, Pak. Oh ya, terima kasih Friska ya. Tadi merupakan kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita berbicara soal keberagaman. Hendaknya keberagaman itu menjadi kekayaan bagi kita. Dengan demikian, kita mampu menciptakan persatuan dan kesatuan Sama-sama, bangsa. Pak. Nah, untuk tugas minggu depan, Bapak minta kepada anak-anakku, silakan mencari dari berbagai macam sumber ya, mencari dari berbagai macam sumber berkaitan dengan materi ajar berdialog antar umat beragama. Jelas tugasnya ya? Jelas, Pak. Oke, kalau begitu untuk menutup semua rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak minta Sinurat untuk membawa kita dalam doa. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat Enggak. pagi. Terima kasih. Tepuk tangan. keluar dulu ya untuk Iya.